Hai guys, welcome back to my channel with me Mel. Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan happy selalu. Untuk kamu yang masih setia di channel aku ini, terima kasih. Dan untuk kamu yang sudah sering nonton video-video aku, tapi belum subscribe channel ini, jangan lupa ya guys, setelah kamu nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya, dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Terima kasih. Oke guys, kali ini aku mau bawain satu cerita yang sedikit berbeda, yaitu mengenai Lake Shawnee Amusement Park atau Taman Bermain Berhantu Lake Shawnee. Jadi cerita ini lumayan cukup terkenal juga ya guys di tempat kami tinggal ini. Oke, untuk itu kita langsung dengerin aja ya ceritanya. Lake Shawnee terletak di West Virginia, tepatnya di Mercer County. Taman bermain ini konon berhantu karena ada cerita tragis sebelum taman tersebut didirikan. Daerah tersebut merupakan wilayah penduduk asli Amerika. Hingga pada tahun 1783, ada keluarga Eropa yang menempati wilayah tersebut, yaitu keluarga Mitchell Clay. Mitchell menetap di tanah seluas 800 acre atau sekitar 324 hektar. Mitchell memiliki 14 orang anak. Banyak isu yang terjadi di wilayah tersebut. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau itu kan wilayah penduduk asli Amerika. Selain mereka tinggal di sana, wilayah tersebut merupakan tempat mereka berburu untuk keperluan makan mereka. Dengan adanya keluarga Mitchell yang menetap dan membangun di wilayah tersebut, membuat para binatang yang ada di wilayah tersebut menjadi berkurang dan berpergian. Sedangkan para penduduk asli Amerika bergantung dari para binatang di wilayah tersebut untuk makan. Mereka kesal terhadap keluarga Mitchell. Satu hari, pada saat Mitchell pergi berburu, sekelompok penduduk asli Amerika menyerang wilayah Mitchell, membunuh putra bungsunya yaitu Bartley Clay, serta seorang putrinya Tabitha, dengan cara ditikam. Putra tertuanya, Yehezkiel, diculik. Istri Mitchell menyaksikan semua dengan sangat ketakutan. Kemudian dia bersembunyi dengan 11 orang anak lainnya. Dia khawatir kalau para penduduk asli Amerika itu akan datang kembali dan menculik ke-11 anaknya. Setelah lama bersembunyi dan memastikan para penduduk asli Amerika itu tidak datang kembali, mereka pun lari menyelamatkan diri, meminta bantuan kepada kerabatnya. Setelah Mitchell pulang dari berburu, kerabatnya memberitahukan bahwa 2 anaknya dibunuh dan 1 lagi diculik. Mitchell mencari istri dan 11 anak lainnya. Pada saat itu, Mitchell khawatir kalau istri dan anak-anak lainnya juga ikut diculik. Mitchell bersama teman-temannya mencari para penduduk asli Amerika itu untuk menyelamatkan istri beserta anak-anaknya. Mitchell akhirnya mengetahui kalau anak yang diculik digantung di tiang dan dibakar. Mitchell pun menguburkan ketiga anak-anaknya di tanah miliknya. Mitchell Clay meminta bantuan para pemukim kulit putih lainnya untuk membalas dendam bagi keluarganya. Setelah mengubur anak-anaknya, dia membunuh beberapa penduduk asli Amerika itu. Dan pada tahun 1920-an, seorang pengusaha bernama Conley T. Snyder membeli lokasi pertanian Mitchell dan mengembangkannya menjadi taman hiburan. Dia membangun 1 set ayunan, kolam renang, dan wahana-wahana lainnya. 1 bulan setelah taman bermain itu dibuka, anak perempuannya Conley meninggal tenggelam di bathtub. Tidak berhenti di situ saja. Ada 6 anak lainnya yang meninggal di taman bermain tersebut. Seorang anak kecil perempuan dengan memakai baju berwarna pink yang pada saat itu sedang bermain ayunan, tertabrak truk yang mundur ke arah ayunan tersebut. Selanjutnya, ada seorang anak laki-laki yang pada saat itu berusia 19 tahun.
ibunya drop anaknya ke taman bermain tersebut untuk berenang. Jadi ibunya langsung pulang setelah mendrop anaknya, dan sekitar pukul 5 sore ibunya menjemput kembali anak tersebut, tapi anak itu tidak ditemukan. Karena kejadian tersebut, pihak taman bermain memutuskan untuk menutup kolam renang guna mencari anak tersebut. Ada ditemukan juga seorang anak laki-laki lain yang tenggelam di danau. Jadi danau itu ada di sekitar taman bermain tersebut, di mana danau itu tidak diperuntukkan buat berenang. Dan ada 3 anak lainnya yang meninggal di taman bermain tersebut. Tapi sejauh ini aku nggak bisa nemuin resource mengenai ketiga korban lainnya. Pada tahun 1966, akhirnya mereka menutup taman bermain tersebut. Wahana-wahana yang ada di taman bermain tersebut dibeli oleh taman bermain lainnya yang berada di state yang berbeda. Masih ada beberapa wahana yang terbengkalai begitu saja, rusak dan berkarat. Hingga pada tahun 1985, Gaylord White, yang merupakan mantan pegawai di taman tersebut, membeli taman bermain itu. Dia berharap setelah dibuka kembali, kedepannya akan semakin membaik dan semakin banyak pengunjungnya. Gaylord mulai mengecek wahana-wahana yang sekiranya masih bisa digunakan, seperti wahana ayunan. Gaylord mulai mencari set ayunan yang sama dengan ayunan yang lama. Mereka menemukan set ayunan yang sama di New Jersey. Gaylord pun langsung memesan dari New Jersey. Setelah datang, Gaylord langsung mengecek semuanya, seperti serial number-nya dan sebagainya. Pada saat dicek, ternyata itu merupakan set ayunan yang memang berasal dari taman bermain tersebut, yang dimana anak kecil perempuan yang meninggal di ayunan itu. Aneh ya. Jadi, ayunan itu kembali lagi ya ke tempat asalnya. Gaylord sering melihat dan mendengar ayunan tersebut bergerak sendiri, meskipun tidak ada yang memainkan. Well, semua wahana sudah siap dan taman bermain tersebut dibuka kembali. Taman hiburan Danau Shawnee menyambut puluhan ribu pengunjung. Singkat kata, taman itu hanya bertahan selama 3 tahun, dikarenakan harga asuransi yang sangat tinggi. Mereka pun beralih ke kegiatan lain untuk menjaga tanah itu supaya tetap aktif. Mereka mengubah kolam renang di taman tersebut menjadi tempat memancing. Turnamen memancing sering diselenggarakan di tempat itu. Mereka berencana akan membuat mud bogging atau sarana olahraga motor off-road yang akan menarik banyak orang untuk menonton. Namun, saat menggali lumpur, keluarga Gaylord dikagetkan dengan serangkaian penemuan barang-barang aneh seperti mata panah, tulang belulang, artefak, gelang, pakaian, dan peralatan yang dipakai oleh suku Indian. Bersama tim dari Universitas Marshall, keluarga Gaylord melakukan penelitian. Mereka juga menemukan kuburan massal yang menunjukkan bahwa sebanyak 3.000 penduduk asli Amerika atau Shawnee telah dikuburkan di properti itu. Ada pengalaman seram yang pernah dialami oleh pemilik taman bermain itu. Gaylord pernah melihat sosok anak kecil yang meninggal di ayunan, memakai baju putih, berlumuran darah, dan menatap Gaylord, sang pemilik taman bermain. Gaylord sampai tidak bisa bergerak. Sekujur badannya terasa kaku, sampai akhirnya sosok anak kecil itu menghilang, dan Gaylord bisa kembali bergerak. Program TV Travel Channel pernah mengunjungi taman ini. Ada kesaksian dari mereka kalau pada saat mereka melewati ayunan yang dimana anak kecil itu meninggal, tiba-tiba ayunan itu bergerak dan terdengar suara ayunan kayu. Pada saat dicek, tempat duduknya pun terasa sangat hangat, seperti baru saja ada yang mendudukinya. Dan cuaca pada saat itu sedang dingin. Salah satu produser Discovery Channel pernah mengalami hal yang menyeramkan. Pada saat dia merekam di taman tersebut, dia melihat ada bangunan bekas tempat penjualan tiket.
Dia pun masuk, melihat-lihat bangunan tersebut. Tiba-tiba dia stuck di dalam, tidak bisa keluar. Padahal pintunya tidak ada kuncinya. Setelah akhirnya bisa keluar, wanita ini shock dan langsung dibawa ke rumah sakit. Banyak orang percaya bahwa wilayah ini membawa kutukan. Jadi apapun yang dibangun di lahan tersebut tidak akan bisa bertahan lama dan selalu memakan korban. Taman tersebut dibuka hingga saat ini untuk mereka yang ingin menguji nyali. Oke guys, gimana menurut kalian? Apakah memang lahan itu merupakan lahan kutukan? Jadi apapun yang ada dan bangunan apapun yang berdiri di lahan tersebut pastinya akan memakan korban dan tidak akan pernah bertahan lama. Kalau kamu suka sama cerita ini, jangan lupa diklik like-nya. Dan untuk kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya guys, setelah ini ditekan tombol subscribe-nya. Dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya supaya kamu tahu pada saat aku upload video-video terbaru. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, sampai bertemu lagi di kasus-kasus selanjutnya. Terima kasih.